Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1556. Sejujurnya, Ye Shikai awalnya khawatir moral para prajurit akan melemah karena rindu kampung halaman. Semakin jauh mereka dari rumah, semakin mereka merindukannya. Seiring waktu, moral pasti akan menurun, terutama karena sebagian besar pasukan Ye Shikai berasal dari kampung halaman atau kabupaten yang sama. Mereka berjuang keluar dari pengepungan bersama-sama, dan begitu banyak penduduk desa yang gugur di sepanjang jalan. Sisanya juga berjuang di ambang hidup dan mati, dan lambat laun, mereka tampak mati rasa. Sebagai seorang komandan, Ye Shikai harus meningkatkan moral pasukan saat ini, tetapi prasyaratnya adalah ia ingin saudara-saudaranya melihat fajar harapan untuk kembali ke rumah. Saudara-saudara, apakah kalian bersedia mempercayaiku? Percaya pada Jenderal. Jenderal Ye telah memimpin kita bertempur di seluruh negeri dan tak pernah kalah. Kali ini, saya masih percaya pada Sang Jenderal. Semua orang menjawab, mereka semua sangat percaya pada Ye Shikai, sama seperti mereka bersedia bergabung dengan Ye Shikai untuk melawan Qin. Baiklah, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara saya di sini. Ye Shikai menangkupkan tangannya dan membungkuk. Di masa sulit, hati orang-orang sulit ditebak, dan hal yang paling berharga adalah kepercayaan. Tingkat kepercayaan tertinggi adalah mempercayakan hidup Anda kepada orang yang Anda percayai. Ye Shikai memikul kepercayaan yang berat ini dan berjalan dengan beban. Di pintu masuk kamp. Sepertinya kau menanganinya dengan baik. Mi Wen membawa para penjaga dan langsung datang ke perkemahan Ye Shikai. Ia tidak memberitahu Ye Shikai sebelum datang, dan Ye Shikai pun terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Mengapa kamu di sini? Ye Shikai bertanya balik. Kemarilah dan lihatlah. Pasukanku. Ada apa? Apa kalian keberatan? Mi Wen mengganti topik pembicaraan. Para jenderal di sekitar Ye Shikai cukup tidak senang. Dalam sekejap mata, mereka menjadi bawahan Mi Wen. Wajar saja mereka merasa tidak puas, apalagi Mi Wen seorang perempuan. Ye Shikai tidak bermaksud meremehkannya, tetapi menurut konsep orang-orang kuno, sangat jarang seorang perempuan yang bisa menjabat sebagai tuan. Tentu saja tidak. Kaulah penguasanya. Kau bebas mengirim pasukan atau memberi perintah. Nada bicara Ye Shikai agak asal-asalan. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Mi Wen bicara, ia hendak berbalik dan pergi. Berhenti. Tiba-tiba, Mi Wen berjalan mendekat dan menghentikannya. Apa lagi yang kamu inginkan? Pertama-tama, sebagai tuanmu, apa kau akan berbicara denganku dengan sikap acuh tak acuh seperti itu? Tanya Mi Wen dingin. Ye Shikai memutar bola matanya, berlutut dengan satu kaki, dan menangkupkan kedua tangannya. Tuanku, apa yang Anda inginkan? Ikutlah ke dalam tenda bersamaku. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Ya. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban dan memberi isyarat kepada para jenderal di belakangnya, memberi isyarat agar mereka tidak mengikutinya. Di dalam tenda. Aku baru saja meremehkanmu di depan semua orang. Aku bersikap kasar. Ye Shikai tahu bahwa sebagai seorang bangsawan, Mi Wen harus memiliki otoritas, jika tidak, ia pasti akan dipandang rendah. Sekalipun hubungannya dengan Mi Wen baik, ia harus tetap menghormatinya di depan semua jenderal. Senang mengetahuinya. Jadi ada apa? Tanya Ye Shikai. Kamu sudah di sini lebih dari 10 hari. Kapan kamu akan berangkat ke Changsha? Tanya Mi Wen langsung. Tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru. Tidak, situasi di Nanjun sangat kritis. Saya menerima informasi bahwa sejumlah besar pasukan Qin sedang berkumpul di Nanyang dan berniat bergerak ke selatan. Sebentar lagi kita harus bertempur melawan pasukan Qin. Pasukan saya di Nanjun kurang dari 50.000 orang. Jika pasukan Qin tiba, kita akan berada dalam posisi pasif, jadi kita harus segera kembali ke Changsha untuk merekrut dan melatih pasukan. Baiklah, tuanku, hamba akan menaati perintah tuan. Nanti hamba akan memberi perintah kepada Mancang dan memintanya untuk memimpin seluruh batalion prajurit ke Changsha. Jadi kamu tidak berencana untuk pergi sekarang. Saya tinggal di sini untuk beberapa hal lain. Tidak, kau juga harus berangkat bersama pasukan. Mi Wen menolak mentah-mentah dengan sikap yang sangat keras, tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Aku tahu kau di sini untuk menunggu Sang Guanjian. Aku sudah perintahkan, kalau dia datang ke Nanjun, jenderal setempat akan memberitahunya tentang rencana perjalananmu, bujuk Mi Wen. Kau tidak tahu, Sang Guanjian memimpin 100 pengawal kavaleri untuk menarik pasukan Qin agar bisa melindungi kita yang mundur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak memikirkan detail-detail kecil. Jadi, orang yang bisa mencapai hal-hal hebat adalah kamu, bukan aku, dan aku tidak pernah bilang aku bisa mencapai hal-hal hebat. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ia tidak memiliki ambisi yang sama dengan Mi Wen. Yang ia inginkan hanyalah melindungi keluarga dan saudara-saudaranya. Anda, Mi Wen, kaulah penguasanya. Kaulah, bukan aku, yang akan mencapai hal-hal besar. Kau telah berjasa besar kepadaku, jadi sebagai bawahanmu,
aku bersedia menaklukkan kota dan wilayah untukmu, dan menjelajahi dunia. Tapi jika aku melepas jubah perang ini, aku akan menjadi rakyat jelata dan tidak akan punya rencana apapun. Jadi, kau akan melanggar perintah militer. Mi Wen menatap dengan mata melotot, nadanya dingin. Lalu apa maumu? Ye Shikai berbalik dan menatap Mi Wen dengan tenang. Tiba-tiba, ia merasakan hawa membunuh yang mengerikan. Sejak kehilangan kekuatan batinnya, ia agak asing dengan perasaan ini, tetapi ketika ia merasakannya lagi, ia masih bereaksi secara naluriah. Ini Mi Wen. Dalam sekejap mata, sebilah pedang tajam diayunkan ke arah Ye Shikai. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan orang biasa yang mengamatinya dengan saksama pun tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Ledakan. Ye Shikai menghunus pedangnya dan menangkis serangan itu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Ye Shikai dingin. Ya, orang yang menusuk dengan pedang itu adalah Mi Wen di depannya. Jadi, kau juga seorang kultivator. Saat aku melihatmu kali ini, aku merasa ada yang salah denganmu. Sepertinya kau telah memulihkan kekuatan batinmu. Mi Wen menyimpan pedangnya dan berkata dengan ringan. Jadi, kau sedang mengujiku, jawab Ye Shikai. Sekarang tampaknya tebakannya sebelumnya benar. Mi Wen memang seorang kultivator, dan tampaknya tingkat kultivasinya tidak rendah. Sebagai anggota keluarga kerajaan Chu, ia pasti memiliki buku-buku kuno tentang kultivasi di sekitarnya, dan dapat dengan mudah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi. Bagaimana Anda memulihkan kekuatan batin Anda? Ngomong-ngomong, itu adalah berkah tersembunyi. Seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa memperbaiki dantian bukanlah hal yang mustahil, tetapi membutuhkan energi yang sangat besar, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh beberapa ahli kultivasi. Kali ini, demi menyelamatkan orang-orang, aku terpeleset dan jatuh ke kawah meteorit dalam pertempuran sengit. Meteorit itu mengandung energi yang sangat besar, yang justru membantuku memperbaiki dantianku. Setelah memulihkan kekuatan batinku, aku berhasil lolos dari pengepungan tentara Qin. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di Dongjun. Ye Shikai menjelaskan secara rinci. Ngomong-ngomong, dia masih takut. Jika kau tidak pergi menyelamatkan orang-orang, kau tidak akan menemukan kesempatan ini, kata Mi Wen lembut, lalu mengalihkan pembicaraan dan menatap Ye Shikai. Aku benar-benar ingin melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Bab 1557. Apa maksudmu? Ye Shikai punya firasat buruk. Ambillah. Mi Wen juga seorang pria kejam yang tak banyak bicara. Begitu selesai berbicara, ia menghunus pedangnya dan menusuk leher Ye Shikai tanpa ragu. Jika Ye Shikai tidak menghindar, lehernya pasti sudah tertusuk. Dengan tergesa-gesa, Ye Shikai menghunus pedangnya dan menghindar untuk menangkis pedang Mi Wen. Hei, kau mau membunuhku? Ye Shikai menatap ujung pedang yang hanya beberapa sentimeter dari matanya. Jika dia bertindak sedikit terlambat, dia akan menjadi buta meskipun dia tidak mati. Melanjutkan, Mi Wen tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ia menggenggam pedang di punggung tangannya, berbalik, melepaskan diri dari belenggu Ye Shikai, dan menusukkannya dengan pedang. Ledakan. Kedua pedang itu saling beradu, memercikkan percikan api yang menyilaukan. Pedang Ye Shikai diberikan kepadanya oleh Meng Tian. Meskipun bukan pedang yang tak tertandingi, pedang itu juga merupakan pedang kelas atas, sangat tajam, dan dapat memotong besi seperti lumpur. Tentu saja, ia memiliki pisau Ming, pedang Yusi, dan harta tak tertandingi lainnya di cincin penyimpanannya, tetapi ia tidak berniat untuk mengambilnya. Kedua senjata ini adalah senjata pembunuh dan terlalu ganas. Mi Wen hanya mengujinya, dan Ye Shikai tidak ingin melukai siapapun secara tidak sengaja. Selain itu, pedang Yusi adalah pedang Baiki, Jenderal Qin yang terkenal. Jika ia mengambilnya dan ketahuan, ia pasti akan mendapat masalah. Ilmu pedangmu hebat. Mi Wen menatap Ye Shikai, nadanya terdengar sangat serius. Makasih atas pujiannya. Hanya saja ilmu pedangmu sangat aneh. Kelihatannya bukan ilmu pedang militer biasa. Sebaliknya, ilmu pedangmu agak mirip denganku. Seharusnya itu ilmu pedang rahasia dari keluarga yang berlatih. Mi Wen menganalisis. Ye Shikai tidak mengerti hal ini. Di zaman modern, ia tidak mempelajari ilmu pedang dengan saksama. Lagi pula, ia belum pernah bersentuhan dengan ilmu pedang saat berada di Longya. Baru setelah ia berlatih kemudian, ia menggunakan pedang itu. Anda berasal dari Kabupaten Ji, dan semua tanda menunjukkan bahwa Anda adalah keturunan bangsawan kerajaan Yan. Apa bedanya dia bangsawan atau rakyat jelata? Raja, pangeran, jenderal, dan menteri semuanya berbeda. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ia manusia modern. Ia percaya bahwa semua orang setara. Mengapa ia harus peduli dengan begitu banyak hal? Bahkan di zaman modern, anak-anak dari keluarga kultivasi itu mungkin tidak semuanya cakap. Jumlah mereka cukup banyak. Misalnya, putra keluarga Wang di Yanjing adalah tipikal anak manja.
Sekarang ia masih bisa mengandalkan gengsi keluarga Wang untuk memamerkan kekuasaannya untuk sementara waktu, tetapi jika 20 atau 30 tahun lagi berlalu, keluarga Wang pasti akan merosot karenanya. Tentu saja itu penting. Orang biasa itu kasar dan dangkal. Selama mereka bisa makan dan berpakaian dengan baik, mereka tidak peduli untuk siapa mereka bekerja. Jika kita bicara tentang kebenaran dunia, bagaimana mereka bisa memahami kebenaran ini? Mi Wen mencibir. Sungguh luar biasa memiliki cukup makanan dan pakaian hangat. Mudah diucapkan, tapi raja mana yang bisa melakukannya? Ye Xike tiba-tiba tertawa, dan tawanya sangat ironis. Jika rakyat bisa memiliki cukup makanan dan pakaian hangat, zaman itu pasti sudah damai dan sejahtera. Bagaimana mungkin seperti sekarang, dengan kekacauan dan perang di mana-mana? Tentu saja aku bisa. Selama aku mengendalikan dunia, aku pasti bisa membalikkan keadaan dunia yang kacau ini, kata Mi Wen tegas. Jika hari itu benar-benar tiba, kuharap kau bisa menepati janjimu. Jika suatu hari nanti kau menjadi tiran, aku pasti akan memberontak. Mi Wen mencengkeram pedangnya erat-erat. Mungkin kata-kata Ye Xike membuatnya marah. Ada aura pembunuh yang kuat di udara. Lihatlah pedang itu. Ledakan. Ye Xike menghunus pedangnya untuk menangkis, namun pedang itu baru saja terhunus ketika dipotong menjadi dua oleh Mi Wen. Melihat ini, Ye Xike tidak berani lengah lagi. Mi Wen bertekad untuk membunuhnya. Dengan tergesa-gesa, Ye Xike menggunakan energi internalnya dan mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Pedang ini terbuat dari material berkualitas tinggi oleh Ghost dan tidak dapat dihancurkan. Namun, Ye Xike lupa bahwa Mi Wen juga seorang kultivator. Saat ia menghunus pedang, ia merasakan kekuatan internal yang kuat menyerbu ke arahnya. Ledakan. Ye Xike terkejut, dan tidak menyangka Mi Wen akan membunuhnya. Ia hanya menggunakan 40% tenaga dalamnya, dan tidak mampu menangkis pedang Mi Wen. Energi dahsyat itu langsung menjatuhkannya, dan punggungnya membentur meja dengan keras. Sebelum ia sempat bereaksi, Mi Wen menusukkan pedangnya. Ye Xike tak mampu menghindar, dan pedang itu dengan mudah menembus baju zirahnya dan menusuk tubuhnya. Tak hanya itu, pedang itu menembus tubuhnya dan keluar dari belakang, langsung memaku tubuhnya ke meja. Ada rasa sakit yang tajam di lukanya. Meskipun Ye Xike pernah mengalami cedera seperti ini sebelumnya, lukanya menembus tubuh, jadi rasa sakit di dagingnya tak terelakkan. Dia tidak menyangka Mi Wen akan begitu kejam, juga tidak menyangka kultivasinya begitu mendalam. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Ye Xike tidak mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, setidaknya dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun kali ini, dia dikalahkan hanya dalam 3 gerakan. Ini menunjukkan bahwa kultivasi Mi Wen seharusnya lebih tinggi darinya. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Xike perlahan membuka matanya, tetapi yang dilihatnya adalah wajah panik Mi Wen. Bagaimana menurutmu? Ye Xike tak berdaya dan buru-buru mengalirkan energi internalnya untuk melindungi meridian jantungnya. Meskipun pedang itu menembus tubuhnya, untungnya tidak melukai organ dalamnya. Memang sakit, tetapi selama ia memiliki energi internal, luka-luka ini akan cepat sembuh. Aku minta maaf. Mi Wen segera berdiri, cemas dan bingung. Ye Xike bisa melihat bahwa Mi Wen benar-benar panik. Setidaknya, setelah sekian lama saling mengenal, ini pertama kalinya Mi Wen terlihat begitu panik. Bersabarlah sebentar. Mi Wen menekan tubuh Ye Xike dan menghunus pedangnya. Darah langsung menyembur keluar dari lukanya, menodai baju zirah dan jubahnya hingga merah. Dalam kepanikan, Mi Wen merobek sepotong kain dari pakaiannya dan membantunya membalut lukanya. Maaf, aku tidak sengaja. Mi Wen melonggarkan genggamannya, dan pedangnya jatuh ke tanah, matanya penuh penyesalan. Ye Xike sempat bingung harus berkata apa. Mungkin ia terlalu banyak bicara dan menyinggung, patah hati, Mi Wen. Mi Wen begitu marah hingga hampir merenggut nyawa Ye Xike. Apakah cederamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak ada kerusakan pada organ dalam, hanya luka ringan. Ye Xike melambaikan tangannya. Mi Wen ingin maju untuk memeriksa lukanya, tetapi dengan lembut didorong oleh Ye Xike. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku barusan? Tanya Ye Xike. Tidak, aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku sangat marah tadi sampai kehilangan kendali. Lalu, oke, kau tidak perlu menjelaskannya. Ye Xike kembali mengenakan baju zirahnya dan menyeka darah dengan kain basah. Ia tidak ingin orang lain melihat lukanya. Mereka berdua baru saja bertarung sengit di dalam tenda, yang pasti menimbulkan keributan. Para penjaga di luar seharusnya juga menyadarinya. Bab 1558. Jenderal, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, beberapa pengawal pribadi memasuki tenda dan menatap meja yang terbalik dengan kebingungan di mata mereka. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja jatuh dan menjatuhkan meja. Ye Xike mengarang alasan agar bisa lolos. Hehe, kalian kembali saja, aku baik-baik saja.
Yesike khawatir para penjaga akan melihat bekas pedang di meja, jadi dia segera memerintahkan mereka untuk pergi. Ya, ya. Yesike menahan rasa sakit dan berdiri dari tanah. Untungnya, ia menutupi luka pedangnya, kalau tidak, jika terlihat, pasti akan ada rumor di pasukan. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Miwen menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja ia buat. Ia sangat panik dan ingin maju untuk memeriksa luka Yesike, tetapi dihentikan olehnya. Tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir. Yesike mengalirkan energi internalnya, dan lukanya segera berhenti berdarah. Di saat yang sama, ia mulai bersyukur. Jika ia tidak memulihkan energi internalnya saat ini, nyawanya akan terancam. Tidak, mungkin energi pedang tadi sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Coba kulihat lukanya. Miwen masih khawatir dan terus bertanya. Sebenarnya, tidak perlu. Setelah menyingkirkannya, Yesike langsung meninggalkan tenda. Pedang ini ditakdirkan untuk menciptakan penghalang tambahan di antara mereka berdua. Gunung belakang. Bagaimana mungkin wanita ini begitu kejam? Yesike menemukan tempat sepi dan mengangkat pakaian di dalam baju zirahnya. Ia sedang terburu-buru mengobati lukanya di tenda tadi dan tidak memeriksanya dengan saksama. Karena tidak ada orang di sekitar, ia mengangkat bajunya. Meskipun lukanya telah diobati, lukanya masih terlihat sangat mengerikan. Pedang panjang itu menembus tubuhnya, satu di depan dan satu di belakang. Yesike memiliki banyak luka di tubuhnya, termasuk luka tusuk, luka pedang, dan luka tembak. Semua ini merupakan sisa dari pertempuran sebelumnya. Luka-lukanya, besar maupun kecil, bagaikan lukisan. Apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Yesike begitu ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Pakaian di tangannya jatuh ke tanah. Ia berbalik dan melihat Miwen berdiri di belakangnya seperti hantu, tatapannya menyapu dirinya bagai pisau tajam. Aku akan pergi. Yesike tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia kini bertelanjang dada, dan luka-luka di perut, dada, dan punggungnya terlihat jelas oleh Miwen. Dengan tergesa-gesa, Yesike mengambil pakaian di tanah dan menutupi tubuh bagian atasnya, merasa malu seperti seorang gadis kecil yang sedang diejek. Mengapa tubuhmu banyak sekali luka? Tanya Miwen. Sejak kau bergabung dengan pasukan Qin, meskipun kau telah melalui ratusan pertempuran, kau tidak terluka berkali-kali. Setidaknya, tidak lebih dari luka di tubuhmu. Miwen bertanya dengan suara dingin dan wajah muram. Aku jadi semakin penasaran dengan identitasmu sekarang. Kau seorang bangsawan, tapi kau mengintip. Apa kau tidak tahu bahwa tidak ada kontak fisik antara pria dan wanita? Yesike tidak peduli dengan etiket dan mulai mengumpat. Namun, ia takut tentara yang berpatroli akan mendengarnya, jadi ia tidak berani berteriak terlalu keras. Aku khawatir padamu. Jika organ dalamnya tidak tertusuk, itu hanya akan menimbulkan rasa sakit fisik bagi seorang kultivator. Aku baik-baik saja, kau bisa tenang sekarang. Sambil berbicara, Yesike segera mengenakan pakaiannya. Ia bahkan ketahuan bersembunyi di semak-semak. Ia bahkan curiga bahwa Miwen mengikutinya. Jika tentara yang berpatroli menemukannya berdiri tanpa baju di semak-semak bersama Miwen, maka para tentara akan gelisah. Sudah cukup melihat. Ayo kembali ke barak. Yesike merapikan pakaiannya, berbalik, dan pergi. Miwen tidak tahu harus berkata apa, jadi dia terpaksa mengikutinya. Begitu Yesike kembali ke kamp militer, dia menerima kabar baik. Sangguan Jian telah kembali. Meskipun terluka parah, ia masih bersemangat. Hanya tersisa 7 prajurit di sisinya. Mancang tidak berkata apa-apa dan langsung mencari dokter setempat yang terbaik untuk mengobati lukanya. Bagaimana situasinya? Yesike bergegas ke kamp tentara yang terluka dan bertanya kepada dokter. Cedera Jenderal Sangguan sangat serius. Ia terluka dan kehilangan banyak darah. Selain itu, ia kelelahan karena berlari sepanjang malam dan tidak mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Langsung saja ke intinya. Bisakah ini disembuhkan? Tanya Yesike dengan tidak sabar. Jenderal, jangan khawatir. Carilah tempat yang tenang dan istirahatlah selama 1 atau 2 bulan, dan Anda akan kembali normal. Bagus. Yesike menghela napas lega setelah mendengar ini. Selama organ dalamnya tidak terluka, Yesike punya solusi. Ia kini sedang memulihkan kekuatan internalnya dan bisa menggunakannya untuk membantu Sangguan Jian menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimana, apakah kamu akhirnya merasa lega sekarang? Tanya Miwen ringan. Yesike tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Sue-san, ku dengar dari para prajurit yang menjaga kamp bahwa kau membawa Sangguan Jian kembali ke kamp. Ada apa? Melapor kepada jenderal, saya memimpin tim kembali ke Kabupaten Nanyang. Setelah beberapa hari mencari, kami tidak dapat menemukan jejak Jenderal Sangguan. Baru kemarin malam kami menemukannya di sebuah desa kecil. Jenderal Sangguan terluka parah. Dia pasti dikejar oleh tentara Qin. Demi melindungi pasukan besar, Yesike berencana membentuk tim kecil untuk menarik pasukan Qin.
Misi ini sangat berbahaya, dan siapapun yang pergi, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Sangguan Jian berinisiatif untuk menjadi sukarelawan. Ye Shike awalnya tidak setuju, tetapi ia bersikeras, dan Ye Shike terpaksa setuju. Baru setelah Sangguan Jian kembali ke kamp, batu besar di hati Ye Shike akhirnya jatuh ke tanah. Pada titik ini, seluruh pasukan lolos dari kejaran tentara Qin dan bergerak ke selatan dengan mulus. Jadi, kamu bisa pergi ke Changsha sekarang. Ya, tentu saja. Ye Shike awalnya ingin menunggu sampai cedera Sangguan Jian membaik sebelum berangkat, tetapi Mi Wen tidak setuju. Ye Shike tidak memaksa. Lagi pula, kondisi medis di kamp militer jauh lebih buruk daripada di kota. Jika mereka tiba di Changsha lebih awal, Sangguan Jian bisa mendapatkan perawatan lebih awal. Hari berikutnya, seluruh pasukan yang berjumlah 7.000 orang itu membongkar kemah dan berangkat. Sesuai rencana, keluarga Ye Shike harus berangkat ke Changsha terlebih dahulu, tetapi He Linghan bersikeras untuk tetap tinggal di kamp militer bersama Ye Shike. Kondisimu baru saja sedikit membaik. Apa kau tidak lelah tidur di udara terbuka bersama tentara? Ye Shike tidak punya kebiasaan memasak sendiri. Semua prajurit, baik sersan maupun jenderal, memiliki standar makanan yang sama. Meskipun ia melanggar aturan untuk He Linghan dan membelikan beberapa hidangan untuknya di hotel-hotel di sepanjang perjalanan, bagaimanapun juga itu adalah restoran desa kecil, dan keterampilan memasaknya tidak jauh lebih baik daripada hidangan besar. Tidak apa-apa. Aku tidak akan merasa lelah saat bersamamu. Lagi pula, kita harus bersembunyi dari pasukan Qin dan melarikan diri jauh-jauh sebelumnya. Sekarang berbeda. Kita bisa maju perlahan. Kurasa tidak masalah. Ya, kita telah melewati hari-hari tersulit. Begitu tiba di Changsha, kita akan bisa tenang. Memikirkan hal ini, Ye Shike merasa lega. Bab 1559. Di akhir dinasti Qin, pasukan pemberontak bermunculan di mana-mana, bahkan terdapat beberapa pasukan dalam satu kabupaten. Mereka menduduki kota dan menjadi raja. Kabupaten Changsha tentu saja tak luput dari dampaknya. Sebelum Mi Wen memulai pemberontakannya, selain pemerintah Qin, terdapat 2 pasukan pemberontak di Kabupaten Changsha. Setelah Mi Wen memulai pemberontakannya, semua pasukan ini bergabung dengannya. Salah satu alasan utamanya adalah ia memiliki uang, makanan, dan senjata. Mi Wen bukan sekadar kantong uang. Dalam beberapa hal, ia adalah seorang pemimpin yang hebat. Alasan mengapa ia dapat memperluas kekuasaannya dengan cepat dan mengalahkan pemerintah Qin setempat adalah karena ia melibatkan sejumlah besar pemberontak. Memiliki banyak orang tidak selalu berarti kekuatan yang besar, tetapi disinilah letak kecemerlangan Mi Wen. Ia menggabungkan sejumlah besar pasukan pemberontak. Pertama, ia mengganti semua komandan mereka dengan orang kepercayaannya sendiri, lalu mengusir semua jenderal tua, lemah, sakit, dan pengecut. Para prajurit muda dan kuat yang tersisa dilatih dan diatur secara ketat, dan efektivitas tempur pasukan meningkat pesat. Lebih lanjut, Mi Wen, di bawah Panji, menghidupkan kembali negara Chu, mendapatkan dukungan dari banyak orang di Chu, mulai dari bangsawan dan pengusaha kaya hingga warga Chu tua setempat. Mereka tidak pernah menerima pengelolaan istana, dan begitu Panji dikibarkan, mereka satu persatu berbalik melawan istana. Hanya dalam 1 bulan, Kabupaten Changsha menjadi sarang tua Mi Wen. Dibandingkan dengan kabupaten lain yang sedang dilanda perang, Changsha bisa dianggap sebagai surga. Changsha, kota Lingxiang. Tempat ini benar-benar makmur. Ye Shike memimpin pasukannya memasuki kota dan tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan, apakah Anda ingin melihat sutra halus ini dan membelikannya untuk istri Anda? Ye Shike berhenti di depan sebuah toko yang menjual banyak sutra dan kain berkualitas tinggi. Ia mengulurkan tangan untuk mencobanya, dan rasanya sungguh lezat. Coba lihat, Pak. Saya tidak bicara omong kosong. Bahkan pakaian keluarga hakim daerah pun dipasok oleh keluarga saya, kata pemilik toko sambil menunjuk sehelai sutra. Ya, penjaga toko, bungkus ini. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta asisten toko untuk segera mengantarkannya ke rumah Anda. Pemilik toko memanggil asisten toko untuk memasukkan sutra dan kain ke dalam mobil. Jenderal, saudara-saudara sudah menempuh perjalanan jauh ke Lingxiang dan bekerja sangat keras. Saya ingin bertanya apakah kita bisa memberi mereka libur sehari. Mancang melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa. Kita belum berhenti sejak tiba di Dongjun. Sungguh sulit. Sekarang kita sudah sampai di Lingxiang, dan kita sudah menemukan tempat untuk menetap. Ye Shike mengangguk dan berkata, aku tidak keberatan. Selain itu, berikan masing-masing saudara 2 tael perak agar mereka bisa membeli makanan dan minuman. Ye Shike selalu sangat ketat dalam mengatur pasukannya, tetapi sejujurnya, sejak pemberontakan di Dongjun, saudara-saudaranya tidak pernah berhenti dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ye Shike merasa sangat bersalah, jadi dia tidak keberatan dengan usulan Mancang. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jenderal atas nama saudara-saudara saya.
Mendengar Yesike sedang berlibur, kedua saudara itu memperlihatkan senyum yang jarang mereka tunjukkan, seakan-akan tali yang tegang telah mengendur saat putus. Hakim Kabupaten Lingxiang juga maju ke depan, dan Yesike melangkah maju untuk menemuinya. Ini pasti Jenderal Ye yang terkenal. Saya Sun Feng, Hakim Kabupaten Lingxiang. Senang bertemu denganmu. Yesike mengangguk sebagai jawaban. Tuanku sudah memberikan instruksi sebelumnya. Karena Jenderal Ye telah datang ke Kabupaten Lingxiang, sebagai hakim daerah, tentu saja saya tidak bisa mengecewakan kalian, saudara-saudara. Kamp militer telah didirikan, dan Jenderal Ye dapat tinggal bersama saudara-saudaranya. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Matahari. Aku sangat bersyukur. Haha, tuanku sangat memuji Jenderal Ye, dan bahkan mengatakan bahwa kau dapat dibandingkan dengan jenderal-jenderal terkenal pada masa itu seperti Meng Tian. Itu hanya pujian palsu. Sejujurnya, saya pernah menjadi jenderal di bawah Meng Tian, dan saya tahu strateginya yang luas. Jenderal Ye, aku telah menyiapkan rumah besar untukmu, silakan ikuti aku. Terima kasih banyak. Setelah tiba di rumah besar, yang disebutkan Sun Feng, Yesike kembali terkejut. Dibandingkan dengan rumah besar di Dongjun, rumah besar ini hanya lebih besar dan dekorasinya lebih mewah. Bahkan terdapat banyak kaligrafi dan lukisan di dalamnya. Yesike, yang tidak terlalu mengenalnya, menyadari bahwa dekorasi-dekorasi ini sangat mahal. Rumah besar ini juga menyediakan pembantu rumah tangga dan pelayan, bahkan spray pun dibuatkan, yang bisa dibilang pindah hanya dengan sebuah koper. Bagaimana, Jenderal Ye, apakah Anda puas? Mohon maafkan saya jika saya kurang memperhatikan Anda. Tuan Sun sangat sopan. Terus terang, saya telah bepergian ke selatan dari Dongjun, tidur di udara terbuka dan menghindari kejaran tentara Qin. Saya sudah puas memiliki tempat tinggal. Rumah besar yang Tuan Sun siapkan untuk saya bisa dianggap sebagai surga di bumi, kata Yesike sopan. Alasan mengapa Sun Feng begitu perhatian kepadanya mungkin karena Mi Wen. Sejak zaman dahulu, utang budi adalah yang paling sulit dibayar. Yesike berutang budi lagi kepada Mi Wen, tetapi ketika mereka berada di kamp militer, dia menikam Yesike, jadi dengan cara ini, utang budinya terbayar. Asalkan Jenderal Ye puas, saya telah menyiapkan jamuan makan di rumah saya untuk menyambut Jenderal Ye dan istrinya malam ini. Silakan datang dan nikmati pestanya. Tentu. Linger, apa pendapatmu tentang tempat ini? Apakah kamu puas? Tanya Yesike. Tentu saja, di masa sulit ini, aku sudah sangat puas memiliki tempat tinggal seperti ini. He Linghan mengangguk. Kakek juga sangat puas, tapi beliau sudah tua, dan beliau sangat menderita dalam perjalanan ke selatan dari Dongjun. Linger, kita tidak perlu bepergian terlalu jauh lagi di masa depan. Yesike memeluknya dan berkata lembut. Ia merasa sangat bersalah terhadap He Linghan. Sebagai seorang suami, ia seharusnya tidak membiarkan istrinya bepergian ribuan mil demi keputusannya dan melarikan diri dari kejaran. Kejadian ini pasti akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi He Linghan, atau bahkan bayangan psikologis. Sekarang setelah kita menyerah pada Mi Wen, kita mau tidak mau harus bertarung di masa depan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yesike mengelus kepala wanita itu dengan lembut. Kini setelah memiliki kekuatan batin, ia dapat mengatasinya dengan mudah bahkan ketika menghadapi pengepungan ribuan orang. Ia sama sekali tidak panik dan tentu saja tidak khawatir akan mati dalam pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar. Yesike secara naluriah menoleh dan melihat ke arah pintu. Umum, ini Suesan. Ada apa? Yesike mengenali suara orang yang datang dan melangkah maju untuk membuka pintu. Jenderal, sesuatu telah terjadi. Ayo kita ke lobi dan bicara. Hati Yesike mencelos. Jika bukan karena masalah mendesak, Suesan tidak akan pernah mendobrak kamarnya untuk melapor. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Baru saja di pasar, sersan kami minum alkohol dan bertengkar dengan pedagang setempat. Saat bertengkar, sersan kami secara tidak sengaja membunuh seseorang. Bab 1560. Apa yang terjadi? Yesike tiba-tiba berdiri. Para tentara membuat onar, membunuh orang di jalan, atau di pasar yang ramai. Kapanpun, ini adalah perilaku yang sangat buruk. Di masa sulit, ada banyak tukang jagal, yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi Yesike jelas bukan orang seperti itu. Dia selalu memperhatikan disiplin militer saat mengelola pasukan, dan tidak pernah ada insiden yang melukai warga sipil. Terlebih lagi, mereka baru saja tiba di kota Lingxiang, bahkan belum 3 jam yang lalu, dan hal mengerikan seperti itu telah terjadi. Pantas saja Suesan datang begitu saja untuk melapor. Jenderal, beberapa saudara kita sedang minum-minum di pasar, dan mereka bertengkar dengan pemilik toko soal harga. Karena putus asa, saudara-saudara kita mulai berkelahi. Karena mabuk, mereka bertindak agak terlalu agresif, dan mereka membunuh pemilik toko itu.
Ye Shikai menggebrak meja dengan marah. Pembunuhan di pasar akan segera menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Lingxiang, dan ratusan ribu orang di kota akan membicarakannya. Jika masalahnya serius, bukan hanya Ye Shikai, tetapi seluruh pasukan akan hancur. Di mana prajurit yang membunuh orang itu sekarang? Ye Shikai mengatur pikirannya dan bertanya dengan cemas. Saya ingin mengirim orang untuk menangkapnya, tetapi begitu kami tiba di pasar, jalan diblokir oleh banyak orang. Mereka tidak mengizinkan kami membawa tentara yang membunuh orang. Saya khawatir akan menimbulkan konflik yang lebih besar, jadi saya tidak menggunakan kekerasan untuk mengusir orang-orang. Kau melakukan hal yang benar. Jika situasinya semakin besar, akan semakin sulit untuk ditangani. Ye Shikai mengangguk, mengenakan baju zirahnya, dan segera menunggang kudanya. Pasar. Cepatlah, teman-teman. Para prajurit ini membunuh orang-orang. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ya, blokir mereka. Di kota besar Lingxiang, banyak sekali orang terjebak di jalan. Pasar awalnya merupakan persimpangan jalan, tetapi orang-orang dari segala arah memblokir keempat jalan tersebut. Ye Shikai bergegas datang bersama para penjaga. Banyak tentara di kota telah keluar untuk menjaga ketertiban, tetapi mereka hanya memblokir orang-orang. Lagi pula, dibandingkan dengan puluhan ribu orang yang hadir, jumlah tentara itu memang tidak cukup. Tuan Sun, Anda juga di sini. Ye Shikai melihat Sun Feng di antara kerumunan dan segera berjalan mendekat. Jenderal Ye, akhirnya kau tiba. Saat Sun Feng melihat Ye Shikai, ia begitu cemas hingga tak repot-repot membungkuk. Bagaimana situasinya? Sayang sekali. Warga telah memblokir jalan-jalan di sekitar, tetapi saya telah memerintahkan tentara untuk membubarkan mereka, kata Sun Feng. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Jika kita berkonflik lagi dengan rakyat sekarang, aku khawatir akan ada kemarahan publik. Kita sama sekali tidak bisa melakukan itu. Ye Shikai langsung menghentikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali orang berkumpul di sini sekarang. Kalau kita tidak segera mengatasinya, aku khawatir akan ada masalah. Serahkan saja padaku. Ye Shikai memimpin pengawalnya dan berjalan menuju kerumunan. Ketika orang-orang melihat para prajurit datang, mereka melangkah maju untuk menghentikan mereka. Teman-teman warga desa, kami sedang menjalankan tugas resmi, mohon beri jalan. Urusan resmi apa? Mereka jelas-jelas berusaha membawa si pembunuh kembali ke kamp. Apa kalian pikir kita mudah diganggu? Teman-teman, kita tidak akan pernah setuju. Tidak, tidak pernah. Semuanya, tolong dengarkan aku. Teriak Ye Shikai keras, tetapi nadanya tidak menunjukkan ketidaksabaran. Berdebat tidak akan menyelesaikan masalah, dan kekerasan tidak boleh disalahgunakan. Semuanya, bawahan saya telah melakukan kesalahan dan secara tidak sengaja membunuh warga sipil. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan mereka dengan benar. Saya akan menangani mereka sesuai hukum militer. Tapi jika kalian menghalangi, itu tidak akan ada gunanya. Malah, itu akan menghambat penanganan kasus ini. Siapa yang tahu apa yang akan kau lakukan setelah kau membawa mereka kembali? Mereka adalah orang-orangmu sendiri, dan kau pasti akan melindungi mereka. Ya, orang-orang berteriak keras, dan tampaknya mereka membenci dan tidak mempercayai Ye Shikai. Hal ini dapat dimengerti. Lagi pula, setiap orang memiliki kecenderungan untuk melindungi kekurangan mereka. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa. Tentu saja, orang-orang ini tidak percaya bahwa Ye Shikai akan menanganinya dengan adil. Semuanya, anak buah saya dan saya baru saja datang dari Dongjun, tempat kami menyelamatkan 120.000 warga sipil. Hampir 10.000 dari kami kehilangan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, Istana Kekaisaran telah mengeluarkan hadiah lebih dari 10.000 yuan untuk saya. Percayalah. Mengapa kami harus percaya pada Anda? Ya, anak buahmu membunuh warga sipil ketika mereka pertama kali tiba. Kenapa kami harus percaya bahwa kau mengatakan yang sebenarnya? Semuanya, saya dan saudara-saudara saya berjuang untuk rakyat. Dulu di Dongjun, kami rela mempertaruhkan nyawa untuk memberontak terhadap Istana Kekaisaran demi menyelamatkan rakyat. Kami melawan 90.000 pasukan Qin dengan hanya 20.000 prajurit. Jika kami tidak berjuang untuk rakyat, mengapa kami harus mati? Di hadapan langit dan bumi, dan di hadapan seluruh rakyat kota Lingxiang, aku bersumpah di sini bahwa jika aku bersikap berat sebelah dan melanggar hukum, serta melindungi prajurit pembunuh ini, aku akan dihina oleh rakyat dunia dan tidak akan mati dengan baik. Ye Shikai menunjuk ke langit dan berteriak keras. Setelah mendengar ini, orang-orang yang hadir pun ikut membicarakannya. Kudengar meteorit jatuh di Dongjun dan pemerintah ingin membunuh penduduk sekitar. Jenderal Ye lah yang membawa pasukannya untuk menyelamatkan penduduk, jadi mereka datang ke selatan ke tempat kami. Ya, aku juga mendengar bahwa Jenderal Ye adalah seorang pria yang berbakat dalam sastra dan seni bela diri, dan dia pernah mengusir puluhan ribu serigala di utara. Jika Jenderal Ye ini benar-benar cakap, dia seharusnya tidak berbohong. Ya, kita banyak sekali di sini.
Karena dia begitu yakin, dia seharusnya tidak mengingkari janjinya. Tak lama kemudian, tembok manusia, yang dibentuk oleh rakyat perlahan-lahan bubar, membuka jalan tengah. Yesike segera memerintahkan para penjaga untuk maju dan membawa pergi prajurit pembunuh itu. Tubuhnya penuh luka, dan sepertinya ia dipukuli oleh rakyat. Ada juga beberapa prajurit mabuk yang berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Meskipun mereka tidak membunuh pria itu, mereka adalah kaki tangan. Menurut hukum militer, mereka tidak bisa lepas dari kesalahan. Bawa semuanya kembali. Ya, ya. Kam militer. Jenderal Ye sangat arogan. Kudengar bawahanmu membunuh warga sipil di kota hanya 1 jam setelah memasuki kota. Tepat ketika Yesike merasa gelisah, semburan, sarkasme, tiba-tiba terdengar dari pintu. Ia mendongak dan melihat bahwa orang yang datang adalah Miwen. Mengapa kamu di sini? Akulah penguasa di sini, dan semua orang di kota Lingxiang adalah rakyatku. Bawahanmu membunuh seseorang, bagaimana mungkin aku tidak tahu, dan bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Kata Miwen dengan tenang. Salahkan aku, salahkan aku. Yesike begitu tertekan hingga ia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Seandainya aku memberi mereka beberapa instruksi lagi dan meminta mereka untuk lebih memperhatikan disiplin militer, ini tidak akan terjadi. Sebagai komandan, tentu saja ia tak bisa lepas dari kesalahan karena para prajurit telah membuat masalah. Ia juga memikirkan kerja keras para prajurit dan tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jadi bagaimana kamu akan mengatasinya? Bersambung.